Hi! Good morning, guys. We are from Group 4 from 3SA of 4. My name is Alvin Sapta Saputra. My name is Nobon. And my name is Dimas. Today we will present about our material reportation. Please check it out. Pengertian reportase. Reportase adalah kegiatan meliput mengumpulkan fakta-fakta tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber, narasumber, dan kemudian menuliskannya dalam bentuk berita atau produk jadi. Reportase juga biasa disebut laporan yang dilakukan oleh reporter atau wartawan mengenai suatu peristiwa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri atau on location. Oleh sebab itu, reportase juga dapat diidentifikasikan sebagai laporan pandangan mata atau eyewitness report, yaitu laporan yang disiarkan langsung saat peristiwa itu terjadi, as it happens. Reportase bisa juga diartikan suatu kejadian, tapi baru disiarkan kemudian dan kalau perlu sudah disusun kembali atau delayed broadcast, after event broadcast, atau disiarkan setelah disunting kembali atau re-edit, sekaligus ditambah dengan efek suara atau sound effect. Hal yang perlu diperhatikan dalam menulis berita. 1. Kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan Indonesia atau KEWI. 2. Fairness Doctrine atau doktrin kejujuran yang mengajarkan mendapatkan berita yang benar lebih penting daripada menjadi wartawan yang pertama menyiarkan atau menuliskannya. 3. Cover both side atau news balance, yakni perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita dengan meliput semua atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa. 4. Check dan recheck, yakni meneliti kebenaran sebuah fakta atau data beberapa kali sebelum menuliskannya. Proses pembuatan berita dan menyiapkan peliputan. 1. Mencari informasi awal tentang kejadian yang bernilai berita. Informasi awal dapat diperoleh dari berbagai sumber. Media massa seperti koran harian, internet, radio, televisi adalah salah satu sumber informasi yang terus mengalir tak pernah henti. Bisa pula dari berbagai sumber personal, seperti pimpinan lembaga atau kolega atau kenalan yang bekerja untuk suatu perusahaan dan memiliki cukup informasi tentang perusahaan atau lembaga tersebut. 2. Memastikan kejadian atau peristiwa yang akan diliput atau dicari informasinya. Melakukan konfirmasi berarti mengecek kepastian, baik kepastian jadi tidaknya acara, kepastian partisipan atau peserta, penyelenggara, pihak atau pejabat yang akan membuka acara, rangkaian berserta waktu atau lamanya acara,
aturan atau tata tertib peliputan jika ada. Dengan demikian, reporter dapat mempersiapkan segala sesuatu, baik fisik, mental, peralatan, maupun tim peliput. 3. Mendokumentasikan seluruh informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan setelah peliputan perlu dikumpulkan, disatukan, ditabung, sehingga siap untuk diolah lebih lanjut menjadi berita. Informasi dapat berupa keterangan tentang 5W+1H, foto-foto dokumentasi, press release, profil lembaga, pidato, pernyataan tertulis, komentar atau wawancara 2-3 narasumber, dan kesaksian saksi mata. Tahapan menulis berita dalam menulis reportase. 1. Menentukan sudut pandang atau angle. Pemberitaan sesuai jenis beritanya. 2. Menulis seluruh isi berita. 3. Mengedit berita, isi maupun bahasa. Teknik reportase. Lapisan pertama adalah fakta-fakta permukaan, seperti siaran pers, konferensi pers, pidato, dan sebagainya. Informasi disediakan narasumber sehingga masih sepihak. Lapisan kedua adalah upaya pelaporan yang dilakukan sendiri oleh si reporter. Di sini, sang reporter melakukan verifikasi, pelaporan investigatif, liputan atas peristiwa-peristiwa spontan, dan sebagainya. Di sini, peristiwa sudah bergerak di luar kontrol narasumber awal. Lapisan ketiga adalah interpretasi atau penafsiran dan analisis. Di sini, si reporter menguraikan signifikansi atau arti penting suatu peristiwa, penyebab-penyebabnya, dan konsekuensinya. Tahapan-tahapan reportase. 1. Reportase dasar adalah peliputan berita tahap dasar atau awal. Berita yang dihasilkan dari reportase dasar ini adalah straight news atau berita lugas. Ciri berita jenis ini adalah singkat atau pendek, 2-6 alinea, padat, dan langsung kepada inti masalahnya, dan mengandung unsur 5W+1H. 2. Reportase media adalah reportase yang lebih luas daripada sekedar berita lugas. Reportase media menghasilkan berita atau kisah atau news feature. 3. Reportase lanjutan atau mendalam, yaitu reportase lanjutan yang menghasilkan berita analisis atau news analysis. Contohnya, investigative reporting.
Reportase interpretatif adalah berita berdasarkan fakta-fakta yang berhasil dihimpun. Seorang wartawan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentu timbul di kepala setiap orang. Apa itu artinya? Reportase interpretatif juga seringkali mencoba menjawab pertanyaan. Bagaimana hal tersebut terjadi? Mungkin sang wartawan terus juga menulis untuk menunjukkan betapa kegiatan ekonomi yang membaik dalam masyarakat tidak terpengaruh oleh kenaikan bahan bakar minyak misalnya. Sebagian besar berita-berita interpretatif tampaknya memang seperti penjelasan saja. Berita-berita interpretatif ini seakan-akan sederhana. Padahal, reporternya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari dan menganalisis sebelum ia menuliskannya dalam bentuk berita akhir. Sang reporter membuat dulu rancangan beritanya, konsep awalnya, dan revisi-revisinya ditulis kembali untuk membuat interpretasinya itu mudah dimengerti. Teknik-teknik interpretatif. 1. Sebab dan akibat. 2. Penalaran secara deduktif, yaitu langkah berpikir dari premis umum ke hal yang khusus. 3. Penalaran secara induktif. Penalaran ini melangkah dari suatu kasus khusus ke konklusi umum. 4. Analogi ini adalah alat yang bersifat literer dan retoris untuk menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks. 5. Bobot relatif. Menjelaskan bobot penting relatif dari unsur-unsur suatu masalah merupakan interpretasi yang baik. 6. Sifat manusia. Perilaku dan keyakinan dipengaruhi oleh budaya, geografi, dan lingkungan.